Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Kalau suaramu dibeli 500.000 buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, atau 300.000 dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak, yang artinya hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga, tak bisa ditukar apapun. Sayangi suaramu, tolak politik uang. Kejaksaan Agung menangkap tersangka kasus korupsi komoditas timah Hendry Lee setelah kabur ke Singapura sejak Maret 2024 lalu. Kejagung mengungkapkan peran Hendry Lee di kasus timah tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan, peran tersangka Hendry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN. Abdul menjelaskan Hendry secara sadar berperan aktif bekerja sama dalam penyewaan peralatan peleburan timah dengan PT Timah Tbk. Sementara PT TIN menerima biji timah yang bersumber dari penambangan ilegal. Dia menambahkan akibat perbuatan Hendry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Hendry disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ke-1 KUHP. Setelah ditangkap, Hendry bakal ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun peran tersangka Hendry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Hendry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.